Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Di video kali ini, kita akan membahas film yang berasal dari negeri ginseng Korea Selatan lagi, yang berjudul My Way. Film ini ditayangkan pada tahun 2011 yang lalu, yang mana film ini mengisahkan pada saat tahun 1928, wilayah Korea telah dijajah oleh Kekaisaran Jepang. Film ini disutradarai oleh Kang Jae-gyu dan dibintangi oleh Jong Dong-gun sebagai Kim Jong-sik, Jo Adagiri sebagai Hasegawa Tatsuo, Kim In-won sebagai Lee Jong-dae, Fan Bingbing sebagai Shirai, dan deretan artis lainnya. Berawal dari seorang pemuda yang bernama Kim Jong-sik yang memenangkan perlombaan lari untuk mewakili negara Korea yang telah bersatu di bawah bendera Kekaisaran Jepang untuk mengikuti perlombaan lari di Olimpiade yang akan segera digelar. Namun kemenangan tersebut dimanipulasi oleh pihak juri, yang mana orang Jepang lah yang berhak memenangkan perlombaan tersebut. Tak terima dengan keputusan yang tidak adil, maka beberapa orang Korea melawan dan menyebabkan kerusuhan, yang mana orang-orang yang terlibat kerusuhan tersebut termasuk dengan Jong-sik dipaksa menjadi tentara relawan Jepang yang ikut bertempur di daratan Cina untuk melawan pasukan Cina yang didukung oleh pihak Uni Soviet. So, bagaimana kelanjutan kisah nyata perjuangan prajurit Korea pada film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita refresh alur cerita My Way 2011. Film diawali dengan sebuah narasi yang menerangkan bahwa terdapat seorang laki-laki Asia berseragam Jerman yang telah ditemukan oleh pasukan tentara Amerika pada saat penaklukan Normandia pada hari H tahun 1945. Dan ketika diinterogasi, ternyata pria tersebut adalah orang Korea yang diketahui bahwa pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung, wilayah Korea adalah salah satu jajahan dari Kekaisaran Jepang, yang mana banyak dari warga Korea yang telah dipaksa untuk ikut bertempur dalam peperangan melawan Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Dan film My Way pun dimulai. Pada tahun 1928 adalah tahun di mana Korea pernah menjadi salah satu negara jajahan Kekaisaran Jepang. Kita diperlihatkan pada sebuah keluarga pejabat militer Jepang yang bermarga Hasegawa yang sedang menunggu kedatangan kerabat mereka yang datang dari Jepang. Di sana, terdapat beberapa orang Korea menjadi pelayan dari keluarga Jepang tersebut, dan salah satunya adalah keluarga Kim Jong-sik. Dan di saat tuan baru mereka telah tiba, keluarga Jong-sik lantas memperkenalkan diri mereka, yang mana mereka mengetahui bahwa tuan muda mereka bernama Hasegawa Tatsuo, yang mengklaim bahwa ia adalah pelari nomor 1 di Jepang. Jong-sik yang suka dengan olahraga lari juga lantas menantang Tatsuo untuk lomba lari. Dan pada saat itulah mereka menjadi rival dalam persaingan untuk menjadi pelari nomor 1 di perlombaan lari. Hari demi hari, perlombaan demi perlombaan mereka ikuti bersama. Dan pada suatu waktu, keluarga Hasegawa menyelenggarakan pesta untuk kemenangan Tatsuo tersebut. Namun, pada saat pesta itu berlangsung, terdapat seorang kurir yang mengantarkan sebuah paket yang ditunjukkan untuk kakeknya Tatsuo. Ayah Jong-sik yang menerima paket tersebut lantas memberikan paket itu kepada sang majikan. Dan ternyata, ketika paket itu dibuka, isinya adalah bom. Sontak aja sang kakek langsung memeluk bom tersebut dan meneriakkan kepada orang di sana agar segera menjauh dari dirinya. Melihat sang majikan telah tewas akibat bom tersebut, akhirnya ayah Jong-sik ditangkap oleh polisi setempat dan dibawa ke pengadilan untuk diinterogasi. Dengan tidak adanya bukti, akhirnya ia pun dibebaskan dengan kondisi yang mengenaskan, sampai-sampai ia pun menderita kelumpuhan. Dan juga, keluarga Jong-sik harus angkat kaki dari kediaman keluarga Hasegawa setelah peristiwa yang memfitnah keluarganya tersebut. 10 tahun pun berlalu, kini Jong-sik telah tumbuh dewasa, dan akhirnya ia menjadi tukang becak dorong untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun pada suatu waktu, terdapat seorang penumpangnya yang memberikan tantangan kepada Jong-sik, yang mana jika Jong-sik bisa mengantarkannya sampai ke tempat tujuan dalam waktu 30 menit, maka penumpang tersebut akan menaikkan bayarannya menjadi 2 kali lipat. Mendengar hadiah yang sangat menggiurkan, Jong-sik lantas menyanggupi tantangan penumpang tersebut. Sesampainya di lokasi tujuan, penumpang tersebut tercengang dengan kecepatan lari yang ditunjukkan oleh Jong-sik.
Dan ternyata penumpang tersebut adalah mantan atlet lari maraton Korea, yang mana tujuannya datang ke tempat tersebut untuk merekomendasikan Junsik kepada para anggota Asosiasi Olahraga Maraton Jepang jikalau orang-orang Korea juga berhak untuk ikut seleksi dalam cabang perlombaan lari tersebut. Junsik yang senang setelah mendapatkan kesempatan lagi untuk mengikuti perlombaan, kembali harus bersaing dengan rivalnya Tatsuo agar bisa menjadi wakil dalam cabang olahraga Olimpiade tersebut. Tiba saatnya perlombaan dimulai. Seluruh peserta yang mengikuti kompetisi seleksi tersebut mulai berlari ketika mendengar suara tembakan dinyalakan. Tatsuo pun langsung melesat ke posisi pertama setelah melewati beberapa peserta lainnya. Namun pada saat garis finish terlihat, Junsik melaju dengan kecepatannya. Ia melewati beberapa pelari Jepang, bahkan pelari yang ingin mencuranginya untuk mencoba mengejar Tatsuo. Junsik dan Tatsuo yang tak mau mengalah satu sama lain lantas mengadu sprint untuk menjadi sang juara. Dan hasilnya, Junsik lah yang memenangkan pertandingan tersebut, yang membuat seluruh orang Korea yang menonton pertandingannya itu langsung sorak bergembira. Namun sesuatu yang mengganjal pun terjadi. Pada saat hasil pertandingan itu diumumkan oleh juri, ternyata pemenangnya adalah Tatsuo, bukan Kim Junsik. Sontak aja Junsik dan beberapa orang Korea yang tak terima atas hasil keputusan juri tersebut mengamuk dan menyebabkan kerusuhan di daerah tersebut. Banyak dari orang Korea diringkus akibat menyebabkan kerusuhan, dan tak terkecuali Junsik sendiri, yang mana pada saat mereka dijatuhi hukuman oleh pengadilan Jepang, semua orang yang terlibat dalam kerusuhan tersebut harus menjadi pasukan tentara Kekaisaran Jepang, dan mereka semua akan ditugaskan di wilayah China dalam pertempuran Jepang melawan pasukan Uni Soviet. Pada bulan Juli 1939, di suatu kepulauan perbatasan Mongolia, pasukan Kekaisaran Jepang yang sedang bertempur mempertahankan wilayah jajahannya dibuat kewalahan oleh pasukan Uni Soviet yang didukung oleh tank-tank mereka, sehingga membuat komandan yang memimpin pasukan Kekaisaran Jepang tersebut terpaksa harus memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk mundur guna menghindari pembantaian seluruh prajurit-prajuritnya. Setelah berhasil kabur dari serangan pasukan Uni Soviet tersebut, Junsik dan beberapa prajurit lainnya tengah berjaga di suatu kota yang telah ditinggalkan. Namun tiba-tiba, mereka ditembaki oleh sniper musuh yang berhasil membunuh beberapa orang di antara mereka. Dan ketika Junsik telah mengetahui lokasi sniper itu bersembunyi, ia lantas meminta kepada rekan-rekannya untuk memberikan tembakan perlindungan supaya ia bisa mendekati lokasi sniper itu berada. Dan ternyata, setelah Junsik adu gelut dengan si sniper, ia pun terkejut melihat penampilan sniper tersebut yang adalah seorang perempuan. Junsik dan prajurit Korea lainnya tak tega untuk membunuh si perempuan, maka mereka pun membawa si perempuan kembali ke camp mereka untuk dilakukan interogasi. Singkat cerita, seluruh pasukan Kolonel Takakura dikumpulkan di suatu lapangan untuk menyambut pasukan bantuan yang dikirimkan oleh Kekaisaran. Dan ketika melihat siapa yang mereka sambut, Junsik dan beberapa orang Korea lainnya terkejut melihat komandan yang memimpin pasukan bantuan tersebut, yang tak lain adalah Hasegawa Tatsuo. Selanjutnya Tatsuo dan ajudannya memberikan sebuah perintah dari markas pusat yang ditunjukkan kepada Kolonel Takakura, yang mana perintah tersebut mengharuskan Kolonel Takakura melakukan harakiri setelah ia gagal mempertahankan wilayahnya dari pasukan Soviet dan kabur dari medan pertempuran. Setelah Kolonel Takakura wafat, maka posisi komandan tertinggi yang memimpin pasukan tersebut menjadi miliknya Tatsuo.
Ketika Tatsuo menjadi komandan dari pasukan tersebut, ia merencanakan untuk membangun jembatan penghubung di Sungai Khalkin untuk melancarkan serangan balasan ke pasukan Soviet, serta membentuk satu unit tim bunuh diri yang terdiri dari 50 orang yang akan dipasangkan bom di tubuhnya untuk menghancurkan tank-tank Soviet yang akan menghadang mereka. Selama 48 jam, seluruh pasukan dipaksa kerja rodi dalam menyelesaikan pembangunan jembatan penghubung tersebut. Bahkan dalam proses pembuatannya, para tentara Korea terus mendapatkan diskriminasi dari orang-orang Jepang. Sampai-sampai, salah satu prajurit Jepang tega menyabotase hasil jeripayah mereka dengan mencabut salah satu sekrup di plat jembatan yang mereka kerjakan. Maka hasilnya udah jelas, mereka semua yang notabene orang Korea dihukum oleh Tatsuo yang menutup mata akan sabotase yang telah terjadi. Sebelum pertempuran dimulai, 50 prajurit dikumpulkan untuk diberikan tugas sebagai pasukan berani mati, yang rata-rata dari pasukan itu adalah orang Korea. Junsik adalah salah satu dari 50 orang tersebut, akan tetapi ia bersikukuh untuk menolak menjadi bagian dari pasukan itu. Alasannya, karena ia dan orang-orang Korea yang berada di sini bertempur bukan atas kemauan mereka sendiri, tetapi bertempur karena terpaksa. Junsik yang memprotes perintah Tatsuo tersebut lantas dihajar sampai babak belur, dan kemudian ia dijebloskan ke dalam penjara bersama dengan wanita yang diketahui bernama Shirai. Selang tengah malam, rekan-rekan Junsik yang juga menolak untuk menjadi pasukan bunuh diri tersebut mencoba untuk membebaskan Junsik dan kabur bersamanya. Setelah berhasil kabur dari camp militer tersebut, mereka akhirnya sampai di Sungai Khalkin. Akan tetapi, ketika mereka melihat ke sisi lain sungai itu, mereka semua terkejut dengan banyaknya pasukan Soviet yang akan menyerbu camp militer mereka, lengkap dengan pasukan kavalerinya. Junsik yang tak tega melihat rekan-rekan Koreanya terbantai, menyuruh Jongdae dan yang lainnya untuk segera kabur. Sedangkan Junsik sendiri berusaha untuk memperingati pasukannya Tatsuo untuk membatalkan serangannya tersebut. Namun semua usaha Junsik tersebut terlambat ketika pasukan kavaleri Soviet akhirnya tiba tepat di belakang Junsik, yang membuat pertempuran tak terhindarkan lagi. Dengan kesenjangan kekuatan tempur yang dimiliki antara pasukan Jepang dan Soviet, baik itu dari jumlah prajurit sampai peralatan tempurnya, membuat pasukan kekaisaran Jepang tak bisa berkutik dan harus menyerah dalam pertempuran tersebut. Sisa prajurit kekaisaran yang masih hidup dibawa menuju ke suatu tempat di daerah Soviet untuk dipekerjakan sebagai penebang kayu. Banyak dari tahanan perang tersebut tewas akibat cuaca ekstrim di tempat tersebut. Sampai-sampai para tahanan yang tewas di penjara tersebut dijadikan bahan bakar sebagai pengganti kayu untuk menghangatkan tempat tersebut dari terjangan rasa dingin yang teramat ekstrim. Tatsuo yang juga menjadi tahanan perang mencoba kembali menjadi sosok pemimpin dari kelompok tersebut. Akan tetapi orang-orang Korea yang berada di sana tak mau menggubrisnya, lantaran mereka bukan lagi salah satu bagian dari prajurit kekaisaran Jepang. Dan ditambah lagi, Jongdae ditunjuk langsung oleh komandan pasukan merah di tempat tersebut untuk menjadi pemimpin dari para tahanan perang di sana, yang mana ia merupakan salah satu orang Korea dan sekaligus teman dekatnya Junsik yang pernah ikut kabur bersamanya ketika masih berada di camp militer Jepang. Tak ayal, Junsik dan Tatsuo acap kali bertengkar atas dasar permasalahan tersebut, dan pertengkaran mereka itu menyebar ke para tahanan lainnya, sehingga membuat kerusuhan di tempat tersebut. Sampai-sampai, komandan pasukan merah yang memimpin camp tahanan tersebut datang untuk melihat situasi dan menghukum biang masalah dari kerusuhan tersebut, yang mana hukuman yang diberikan kepada mereka berupa pertarungan sampai mati antara Tatsuo dan Junsik. Junsik yang memenangkan pertarungan tersebut tak tega untuk membunuh Tatsuo, sehingga mereka berdua akhirnya dihukum gantung di tengah-tengah badai salju yang sedang terjadi.
Hari demi hari, mereka lalui sebagai pekerja penebang pohon untuk pasukan Soviet. Dan setiap harinya juga mereka harus menjaga tubuh mereka agar tetap sehat. Karena jika didapati bahwa mereka terkena suatu penyakit, seperti penyakit radang di tubuh mereka, maka pasukan penjaga Soviet tak segan-segan untuk menjadikan orang yang berpenyakitan itu sebagai bahan bakar pengganti kayu dan dimasukkan ke dalam tungku pembakaran. Pada saat semua tahanan sedang menjalankan rutinitas pekerjaan mereka, terdapat satu kelompok tahanan yang tak sengaja menjatuhkan batang pohon ke arahnya Jongdae, yang mana hal tersebut hampir membuatnya celaka. Jongdae lantas menghukum Tsukamoto yang membuat kesalahan tersebut dengan sangat kasar, yang mana membuat salah satu rekannya mencoba untuk menghentikan tindakan Jongdae tersebut. Jongdae yang tidak sudi dihentikan oleh orang Jepang, lantas mendorong orang tersebut yang membuat ia terjatuh dan kepalanya menusuk di sebuah batang pohon. Sontak aja, Tatsuo yang melihat hal tersebut langsung menghajar Jongdae, dan perkelahian mereka itu membuat suasana di tempat itu menjadi rusuh. Seluruh orang yang terlibat dalam kerusuhan tersebut dikumpulkan di suatu lapangan lapas itu untuk diberikan hukuman tembak akibat perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun ketika giliran Jungsik dan Tatsuo akan dieksekusi, para petinggi militer Soviet lainnya datang dan mengabarkan kepada mereka bahwa para tahanan perang akan diberikan kesempatan untuk ikut bertempur melawan pasukan Jerman yang sebentar lagi akan menduduki Moskow. Mau tak mau, seluruh para tahanan perang dipaksa untuk mengganti pakaiannya ke seragam militer Soviet, karena jika mereka menolak, mereka akan segera dieksekusi di tempat. Desember 1941, kini semua pasukan telah berada di daerah Zhdov, Uni Soviet, untuk bertempur melawan pasukan Nazi yang telah menduduki tempat tersebut. Setelah semua prajurit telah diberikan senjata, mereka akhirnya maju untuk memulai pertempuran. Banyak dari pasukan Soviet yang tewas pada pertempuran tersebut, sampai-sampai membuat seluruh prajurit Soviet di sana kena mental. Dengan kondisi peperangan yang tak mungkin mereka menangkan, banyak di antara prajurit Soviet di sana mencoba untuk melarikan diri dari medan pertempuran tersebut, dan membuat komandan Soviet memerintahkan untuk menembak setiap prajurit yang mencoba untuk kabur dari pertempuran itu. Tatsuo yang melihat hal tersebut lantas teringat dengan masa lalunya ketika ia juga melakukan hal yang sama terhadap pasukannya. Dengan serangan yang membabi buta, baik dari pihak Jerman maupun Soviet sendiri, banyak dari pasukan yang bertempur di sana tewas, tak terkecuali dengan Jongdae. Ia tertembak di bagian depan maupun belakang tubuhnya oleh pasukan Soviet maupun Jerman. Namun di detik-detik terakhirnya, Jongdae lantas melindungi Jungsik dengan tubuhnya sendiri, agar Jungsik bisa selamat dari pertempuran tersebut. Hasil dari pertempuran itu dimenangkan oleh pasukan Nazi, yang terlihat dari banyaknya jumlah korban dari pasukan merah tersebut. Tetapi di tengah-tengah puing-puing reruntuhan akibat pertempuran, hanya Jungsik dan Tatsuo yang selamat. Agar bisa bertahan di daerah yang tak mereka ketahui, maka Jungsik mengajak Tatsuo untuk pergi ke wilayah Jerman untuk meminta perlindungan, yang mana Jerman sendiri adalah sekutu dari Kekaisaran Jepang pada masa peperangan yang sekarang. Untuk menuju ke wilayah Nazi, maka Jungsik dan Tatsuo harus melewati wilayah pegunungan dengan cuaca dingin yang teramat ekstrim. Pada saat itulah, rasa solidaritas mereka berdua mulai muncul, dan ego di masing-masing diri mereka perlahan sirna dalam perjalanan tersebut. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya melihat sebuah kota kecil yang berada di kaki pegunungan tersebut. Namun belum sampai di kota itu, Tatsuo yang terluka akibat pertempuran yang terakhirnya tidak bisa melanjutkan perjalanan lagi, dan Jungsik yang melihat hal tersebut lantas membopong Tatsuo menuju ke kota itu untuk bisa mencari pertolongan dan obat-obatan. Seperti kota yang telah ditinggalkan, di sana tidak terdapat seorang pun dan obat-obatan yang tersisa. Dan pada saat Jungsik sedang mencari obat-obatan, ia lantas melihat rombongan pasukan Nazi yang sedang melintas. Dan Jungsik pun langsung mencoba untuk meminta pertolongan dari pasukan Nazi tersebut. Pasukan Nazi yang tak mengerti bahasanya Jungsik lantas menangkap dan membawanya bersama dengan mereka.
3 tahun pun berlalu. Tepatnya pada bulan Mei tahun 1944, Tatsuo yang telah diselamatkan oleh pasukan Nazi lantas menjadi salah satu bagian dari pasukan tersebut. Ia dan prajurit lainnya dari Batalion Timur sedang dalam perjalanan menuju ke Normandia untuk membantu pekerja di sana dalam pembuatan benteng pertahanan pesisir pantai di wilayah tersebut. Selama 3 tahun itu juga, Tatsuo belum pernah sama sekali bertemu dengan Jung-sik. Sampai-sampai ketika Tatsuo melihat bahwa ada seorang pria Asia di antara pasukan Nazi, ia lantas menghampirinya. Dan ternyata itu bukanlah Jung-sik. Singkat cerita, pada saat Tatsuo telah selesai melakukan pekerjaannya, ia pun mendapati bahwa terdapat seorang prajurit yang tengah berlari di pinggiran pantai. Pria yang sedang berlari tersebut ternyata adalah Kim Jung-sik, pria yang selama ini ia cari. Dan ketika mereka telah bertemu, mereka pun saling bercerita tentang keadaan masing-masing dalam 3 tahun terakhir. Pada saat itulah, Tatsuo menyadari bahwa pendengaran Jung-sik telah terganggu akibat pertempuran yang lalu. Keesokan harinya, semua prajurit di tempat tersebut dikumpulkan, dan mereka semua lantas diberitakan bahwa mereka akan segera dikirimkan ke daerah North Pas de Calais, karena saat ini pasukan Nazi telah diserang oleh pasukan gabungan tentara sekutu, dan unit pasukan mereka akan dikirimkan untuk bertempur bersama dengan unit pertahanan tempat tersebut untuk menghadapi serangan pasukan sekutu itu. Tatsuo yang gak mau ikut bertempur, lantas menyusun siasat agar ia dan Jung-sik bisa kabur dari tempat tersebut, agar bisa kembali pulang ke negara asalnya. Namun pada saat menjalankan rencana pelariannya itu, tiba-tiba tempat pertahanan Nazi tersebut digempur oleh pasukan udara gabungan tentara sekutu. Seketika itu juga rencana pelarian mereka berdua gagal, dan akibat dari serangan itu juga membuat Tatsuo dan Jung-sik sempat terpisah. Setelah beberapa saat mencari keberadaan mereka masing-masing, akhirnya Jung-sik dan Tatsuo kembali bersama. Namun pada saat itu juga, mereka diseret oleh perwira Nazi yang berjaga di tempat itu untuk segera mengambil posisi di pos senapan mesin untuk menghalau pasukan musuh yang telah mendekat. Dan di saat perwira itu tidak lagi mengawasi mereka mengambil kesempatan tersebut untuk segera kabur. Jung-sik dan Tatsuo berlari sekuat tenaga untuk kabur dari tempat tersebut. Namun di tengah-tengah serbuan serangan pasukan sekutu, nasib sial menimpa Jung-sik. Ia terluka parah akibat ganasnya pertempuran tersebut. Sama halnya dengan Jongdae, Jung-sik lantas menukarkan name tag-nya dengan milik Tatsuo, agar Tatsuo bisa selamat dari pertempuran tersebut. Yang mana jika Tatsuo masih memakai nama lamanya, maka otomatis ia akan segera dihabisi oleh pasukan sekutu, karena Jepang sendiri adalah negara aliansi dari tentara Nazi Jerman. Beberapa tahun pun berlalu. Ketika Perang Dunia telah usai, tampak terlihat Tatsuo yang kini berubah nama menjadi Kim Jung-sik sedang mengikuti perlombaan lari maraton pada cabang olahraga di Olimpiade untuk meneruskan cita-cita sahabatnya itu untuk menjadi pelari maraton nomor 1 di dunia. Dan film pun tamat. Well done kawan-kawan, mungkin sampai di sini aja pembahasan kita mengenai alur cerita film satu ini. Jika kalian suka dengan isi dari video ini, kalian bisa like, share, and comment videonya. Serta jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe and tombol loncengnya ya guys, biar kalian gak ketinggalan video-video dari Refresh lainnya. Oke guys, see you again in the next video. Bye-bye!